Halo semuanya, perkenalkan nama saya Imade Raditya Dharma Putra dari kelas SI 2405 dengan NIM 10204423000004. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul di TP 3, yaitu tentang data pasien penyakit jantung. Jadi apa yang harus kita lakukan pertama itu kita tentunya upload filenya dulu ke dalam Google Colabs, yaitu dengan sintaks seperti ini. Habis itu kita upload si filenya atau CSV-nya. Nah, setelah itu pada nomor satu tuh kita akan menentukan data imbalance pada klarifikasi hard distance. Nah, jadi itu penjelasan konsepnya. Data imbalance itu artinya ketidakseimbangan data. Terjadi ketika jumlah sampel pada satu kelas jauh lebih banyak dibandingkan kelas lainnya dalam dataset. Pada pada klasifikasi ini, kondisi ini terjadi apabila jumlah pasien dengan jumlah penyakit eh, dengan jumlah penyakit jantung tuh dan pasien tuh tidak profesional, misalnya seperti 80% yang tidak sakit dan 20% yang sakit. Dampaknya tuh data imbalance pada model klarifikasi, yaitu model jadi cenderung dia bias ke kelas mayoritas karena sering melihat data tersebut saat training dan sebagainya. Nah, di sini berikut sintaksnya untuk data imbalance dan outputnya seperti ini. Nah, outputnya ini sendiri berarti dataset berisi semua datasetnya berisi 1025 data pasien dengan 14 kolom atribut kesehatan. Distribusi kelas hampir seimbang. Di sini terbagi menjadi dua kelas. Di sini bisa dilihat eh, satu tuh menandakan sakit, yaitu ada sekitar nih di sini kita bisa lihat presentasinya ada sekitar 51,32% dan nol itu orang yang tidak sakit, yaitu ada sekitar 48%. Selisihnya tuh hanya 2,6%. Nah, untuk selanjutnya kita ada random undersampling. Jadi itu si random undersampling ini adalah teknik menyeimbangkan data dengan cara mengurangi jumlah sampel pada kelas mayoritas secara acak hingga jumlahnya setara dengan kelas minoritas. Jadi intinya untuk membalancein. Nah, untuk penjelasan outputnya di sini kita bisa lihat. Jadi si random undersampling ini di sini terbagi menjadi kelas satu dan nol seperti yang saya tadi jelaskan di awal. Kelas satu itu ada sekitar 526 di undersampling menjadi 499. Kenapa kita menjadi 499? Karena tadi pengertiannya itu untuk membalancing. Nah, that's why jadi kita ngebalancing ke 499. Nah, total data berkurang dari 1025 menjadi 988 dengan distribusi 50-50. Jadi balance. Nah, untuk nomor selanjutnya itu ada di nomor 3, yaitu ada split data training dan testing. Berikut sintaks yang dipakai dan outputnya seperti ini. Nah, di sini tuh datanya dipisah menjadi fitur X dan Y. Lalu dibagi menjadi rasionya 80 dan 20%. Nah, di sini eh di sini training kita bisa melihat di bagian sini. Trainingnya tuh ada 798 dan testingnya ada 200 data. Keduanya di split tetap seimbang 50-50 karena berkat si parameter stratify sama dengan Y nih. Jadi tetap seimbang walaupun dibagi 80-20. Nah, untuk selanjutnya itu ada model klasifikasi dengan Nevis Bayes.
Nah, di sini sintak yang dipakai seperti ini dan outputnya berupa seperti ini. Nah, untuk penjelasan outputnya itu, model yang dilatih dengan 790 data dan menghasilkan prediksi berupa array 0 dan 1. Untuk 200 data testing, nah sebagian besar prediksi cocok dengan label aktual, dengan beberapa kesalahan yang akan dianalisis lewat evaluasi, yaitu ada di step selanjutnya. Nah, selanjutnya di nomor 5 ini ada tahap evaluasi dengan confuse matrix. Nah, sintaks yang dipakai seperti ini dan outputnya akan seperti ini. Nah, untuk penjelasan outputnya sendiri, yaitu ada seperti ini. Penjelasannya itu di sini yang tidak sakit atau 80/80 ini berarti tandanya pasien sehat dan diprediksi juga sehat. Nah, terus kita bisa melihat ke yang bawahnya sini yang biru 82. Ya ini pasien sakit tapi diprediksi sakit. Berarti dua-duanya tuh eh, benar gitu kayak hasil prediksi dan realitanya tuh sesuai. Nah, terus di sini juga ada yang di 20 ini tandanya ada pasien sehat tapi diprediksinya sakit. Nah, kalau yang 18 pasien sakit diprediksinya sehat. Jadi yang ini tuh paling berbahaya. Jadi ini prediksi dan kalau yang putih-putih ini hasil prediksi sama realitanya tidak sesuai. Jadi total prediksi benar itu ada 162 dari 200 data. Nah, untuk selanjutnya tuh di nomor 6 kita melakukan evaluasi akurasi, precision, recall, dan F1 score. Nah, sintak yang dipakai itu ada seperti ini. Nah, jadi untuk penjelasan outputnya, di sini kita bisa lihat di kolom sini. Di sini ada akurasi, precision, recall, F1 score. Nah, untuk akurasi sendiri, itu kita untuk mudahnya melihat di persenannya, yaitu ada 81%. Terus untuk precisionnya ada 80,39. Terus recallnya di 82%. Dan F1 score-nya di 81,19. Nah, di sini tuh semua matriks berada di kisaran 80 hingga 82%, yang artinya modelnya seimbang dan tidak bias ke salah satu kelas. Jadi recall 82% itu menunjukkan modelnya cukup andal memprediksi pasien yang benar-benar sakit. Nah, untuk selanjutnya, di nomor 7 ada evaluasi ROC curve and IUC score. Nah, untuk sintak yang dipakai seperti ini dan outputnya seperti ini. Nah, untuk penjelasan si grafiknya atau outputnya, jadi kurva biru ini langsung melompat ke sudut kiri atas jauh dari garis acak merah. Yang ini nih. Di sini kita bisa lihat garis yang biru-biru ini adalah ROC curve-nya. Dan yang garis merah putus-putus ini adalah random classifier atau AUC-nya. Nah, jadi kita bisa melihat di sini kurva biru langsung melompat ke sudut kiri. eh, jadi jauh dari garis acak merah. Nah, kita bisa melihat ini jauh kan dia loncatnya. Nah, AUC-nya tuh di sini ada di 0,9160. Jadi kategorinya bisa diartikan sangat baik. Artinya model memiliki kemampuan diskriminasi yang sangat andal dalam membedakan pasien yang sakit dan tidak sakit di rumah sakit Mayapada. Oke, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.